Hai guys, di sini kita akan belajar mengenai batang. Apa yang akan kita pelajari yakni jenis-jenis dari batang, struktur batang, dan fungsi dari setiap struktur yang ada. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu batang. Batang adalah bagian utama tumbuhan yang ada di atas tanah dan mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan, yakni daun, bunga, dan buah. Jenis-jenis batang. Yang pertama, ada batang berkayu. Batang berkayu atau dapat disebut dengan lignosus. Ialah suatu batang yang berkayu keras dan juga kuat, baik itu berupa pohon ataupun semak. Contohnya, batang durian, batang rambutan, atau batang kelapa. Batang basah atau herbaceous ialah batang yang lemah dan juga berair. Contohnya ialah pada tumbuhan bayam dan juga krokot. Batang rumput atau kalmus ialah batang yang tidak keras dan juga batang yang beruas-ruas. Seringkali pada bagian dalam batang tersebut berongga. Contohnya ialah padi. Oke, aku akan membahas tentang struktur batang monokotil. Struktur batang monokotil ada 4. Yang pertama adalah epidermis, yang kedua adalah korteks, yang ketiga adalah stele atau silinder pusat, yang keempat adalah empulur. Kita akan membahas yang pertama yaitu epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar di mana dinding selnya telah mengalami penebalan atau yang dinamakan dengan kutikula. Kutikula berfungsi untuk melindungi batang dari panas yang berlebih yang dapat menyebabkan kekeringan. Jaringan epidermis pada dikotil dan monokotil pada umumnya sama. Yang kedua, kita akan membahas tentang korteks. Jaringan korteks kadang-kadang juga dapat terdiferensiasi secara baik atau kadang-kadang sangat sempit. Bahkan juga malah tidak bisa dibedakan dengan stele atau silinder pusat. Yang ketiga adalah kita membahas tentang stele atau silinder pusat. Pada bagian monokotil ini, bagian batas antara korteks dan silinder pusat umumnya hampir tidak terlihat. Jaringan xilem dan floem juga terdapat pada lapisan ini. Yang keempat adalah empulur. Empulur ialah sebuah jaringan yang ada pada bagian paling dalam dari tumbuhan yang mana dapat tersusun dari sebuah jaringan parenkim yang mana berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Lapisan batang dikotil dari paling luar ke dalam ada 4, yaitu epidermis, korteks, empelur, stele atau silinder pusat. Epidermis merupakan jaringan terluar di mana dinding selnya telah mengalami penebalan atau yang dinamakan sebagai kutikula. Kutikula berfungsi untuk melindungi batang dari panas yang berlebih yang dapat menyebabkan kekeringan. Susunan sel epidermis sangat rapat sehingga melindungi jaringan tubuh tumbuhan bagian yang lebih dalam dari hama dan penguapan berlebih. 2. Korteks. Susunan korteks terdiri dari kolenkin yang tersusun rapat dan parenkim yang tersusun longgar sehingga terdapat luar antara sel yang besar. 3. Stele atau silinder pusat, yakni perkambium atau perisikel dan sebuah berkas pengangkut. Perkambium. Lapisan pada perkambium atau persikel ini bisa terdiri atas jaringan yang bersifat merisitematis sehingga selnya akan terus membelah. Oleh sebab itulah, batang tanaman dikotil bisa membesar dan kita dapat mencangkoknya apabila ingin melakukan sebuah budidaya yang sama. Berkas pengangkut atau xilem dan floem. Antara xilem dan floem ini dibatasi oleh sebuah perkambium intravaskular yang dimana dapat berfungsi atas keberlangsungan suatu perkembangan sekunder. Tetapi perlu diingat bahwa sebuah pertumbuhan sekunder ini sangat dipengaruhi oleh suatu keadaan lingkungan. Misalnya pada
pada musim penghujan, maka pada pertumbuhan sekunder akan berhenti. Tetapi apabila keadaan tidak mendukung, maka pertumbuhan sekunder akan dapat kembali lagi dilakukan. Oleh karenanya, maka kejadian ini menyebabkan adanya lapisan melingkar yang akan mengelilingi pusat batang. Hal ini dinamakan sebagai suatu lingkaran tahun sebabnya terjadi setiap tahun. 4. Endodermis. Endodermis dinamakan juga sebagai floeterma atau sarung amilum karena banyak berisi butiran-butiran amilum. Endodermis berisi satu sel saja, yang fungsinya sebagai pemisah antara korteks dan stel atau silinder pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan batang monokotil. Monokotil adalah salah satu jenis tanaman yang memiliki satu keping dengan berdasarkan analisis filogeni sehingga dapat diketahui kelompok dengan tahanan yang memiliki sifat monofiletik. Fungsi dari struktur setiap batang monokotil dan dikotil. Fungsi pada bagian epidermis pada batang monokotil dan dikotil sebagai pelindung tempat masuknya air dan mineral pada akar muda untuk keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Stele atau silinder pusat berfungsi sebagai pengatur jalannya air dan mineral dalam tumbuhan serta berperan dalam proses penebalan kulit dan batang. Fungsi endodermis sebagai pembatas selektif yang mengatur masuknya bahan-bahan dari larutan tanah ke dalam jaringan pembuluh di dalam stele. Fungsi korteks pada batang antara lain untuk 1. Menyimpan cadangan makanan, 2. Menyimpan air, 3. Menyimpan udara. Fungsi empulur pada tumbuhan yaitu menyimpan cadangan makanan serta memperkuat organ tumbuhan dan pengangkutan air dan mineral ke arah samping. Fungsi floem atau pembuluh tapis mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi silem atau pembuluh kayu mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun.